Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mustafa Mabadu. Perkenalkan, nama saya Syihabuddin Syafiq Al-Mufid dari semester 7 jurusan Studi Agama-Agama. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan berupa tugas mata kuliah dari mata kuliah Komunikasi Lintas Agama dan Budaya, saya berniat untuk membuat sebuah video yang menjelaskan atau memaparkan terkait sebuah kebudayaan Sunda, yaitu budaya Bang Barongan. Nah, budaya Bang Barongan ini berasal dari suku kata barong atau baong, yang mana diartikan pada bahasa Indonesia baong itu sendiri adalah nakal gitu. Jadi kenakalan secara pemaknaan dari Bang Barongan ini sendiri, barong itu artinya baong, yang kemudian baong ini diartikan sebagai nakal. Nakal ini ialah jadi sifat-sifat manusia yang memang akhirnya membuat seseorang tidak suka gitu karena sifat-sifatnya, atau bisa disebut sifat-sifat yang nakal itu sifat-sifat yang tidak baik secara moral ataupun etika gitu. Pemaknaan daripada Bang Barongan ini sendiri itu secara kebudayaan jadi adalah sebuah tradisi yang mana menggambarkan sifat-sifat orang yang dipertunjukkan melalui simbol, yang mana ikonnya itu adalah Bang Barongan itu sendiri. Nah, tujuan daripada Bang Barongan itu sendiri ialah untuk mempertunjukkan sifat-sifat kejelekan manusia yang memang sifat-sifat itu harus dijauhkan, atau agar manusia merenungkan terkait sifat-sifat yang jelek, baik itu dari segi amarah, dari segi sedih, ataupun dari segi serakah, ataupun dari sifat-sifat lainnya. Banyak dalam Bang Barongan diilustrasikan melalui pagelaran-pagelaran dalam bentuk aktrasi. Seperti halnya contoh kasus, ada beberapa gerakan-gerakan yang mana gerakannya itu lebih kepada memakan ikan mentah, atau memakan ayam mentah, ataupun bisa jadi memakan sebuah batok kelapa gitu. Dari batok kelapa, ikan ataupun ayam itu sendiri memiliki pemaknaan tersendiri terkait sifat-sifatnya yang dijabarkan menurut beberapa pihak atau pelaku kebudayaan. Itu adalah menunjukkan sifat bahwasanya manusia itu selalu menginginkan sesuatu yang segar, yang baru, yang akhirnya nantinya berambisi, yang kemudian diartikan menjadi memakan sebuah kelapa, seperti itu. Bisa dilihat, mungkin ada beberapa pertunjukan yang saya berikan pada video ini.
Nah, dalam video ini terdapat beberapa alat musik dan juga Bang Barongan serta malim atau bisa disebut sebagai kuncen dari pagelaran kebudayaan ini, kebudayaan Bang Barongan ini. Masing-masing daripada alat musik itu sendiri memiliki makna makna-makna tersendiri dalam pagelaran. Seperti contoh halnya ada alat musik yang dinamakan tilingtit. Tilingtit itu sendiri untuk beberapa persepsi dari seorang tokoh budayawan diartikan menjadi sebuah peneliti gitu, peneliti atau ngamimiti gitu ta. Yang arti pokoknya dari suku kata titi. Titi itu ngamimitian, mengawali dan lain sebagainya. Nah, dalam pagelaran ini alat musik yang pertama kali diketukan yaitu adalah tilingtit ini sendiri, menandakan bahwasanya kehidupan itu dimulai oleh hal-hal yang sifatnya teliti, dari mimiti gitu dari awal. Begitupun dengan alat musik lainnya yang mana bisa dilihat sendiri di videonya. Nah, kemudian jika melihat Bang Barongan itu sendiri ada seorang malim, yang mana malim ini berperan untuk menjaga atau mengusir daripada sifat-sifat keburukan yang kemudian diduelkan atau dibuat menjadi bertarung gitu dengan Bang Barongan itu sendiri. Nah, dari sana ilustrasi itu menggambarkan terkait bahwasanya sifat-sifat keburukan yang melekat pada diri manusia itu memang harus dilawan. Seperti itu mungkin. Itu sedikit penjabaran daripada pagelaran Bang Barongan yang terdapat pada video barusan. Kemudian jika melihat secara historis, Bang Barongan ini sebenarnya berasal dari rantai pagelaran atau rangkaian pagelaran reak gitu. Terkadang ada beberapa kebudayaan atau beberapa komunitas budaya Bang Barongan ini menyatukan pagelaran Bang Barongan dengan reak. Ada juga yang memisahkan antara reak dengan Bang Barongan. Nah, namun jika dikaji secara historis, Bang Barongan ini memang terdapat pada sebuah bagian daripada ritual di reak itu sendiri. Nah, reak itu secara historis berasal dari kata reak yang kemudian diartikan menjadi leak. Nah, leak ini berasal dari Bali. Jadi ada beberapa persamaan antara leak dengan reak. Nah, makanya kemudian kalau misalnya kita lihat di Bali itu leak, ada siluman leak gitu di Bali. Nah, kalau di daerah Jawa Barat itu reak. Secara simbol itu diartikan untuk kalau misalnya daerah Bali itu untuk syukur gitu, untuk syukuran. Biasanya pagelaran-pagelarannya itu dilakukan ketika untuk memberikan sebuah rasa syukur kepada laut, hasil laut dan lain sebagainya. Namun seiring bertambahnya waktu mengalami transformasi, kebudayaan itu tertular, mengalami transformasi sampai kepada Jawa Barat. Masih tentunya dalam bentuk rasa syukur, hanya saja pada rasa syukurnya pada pertanian gitu, pada hal-hal yang sifatnya agraris, tapi masih dalam bentuk rasa syukur juga. Nah, makin kesini mulai dari Majalengka, Kuningan, terus ke
Semedang, ke Ujung Berung, bahkan sekarang ke Cipondoh di desa Cileunyi, itu pagelaran-pagelarannya tidak lagi untuk mewujudkan rasa syukurnya terhadap hasil tani, melainkan kepada hajat individu atau masyarakat setempat, seperti halnya ada hitanan atau sunatan ataupun pernikahan dan lain sebagainya. Begitu mungkin historis daripada Bang Barongan ini sendiri. Nah, menariknya, jadi dari kebudayaan ini ada beberapa nilai yang memang sama atau sesuai dengan nilai-nilai keberagamaan. Seperti halnya ada akulturasi antara kebudayaan Bang Barongan ini dengan doa-doa yang akhirnya dikandung di dalam ritual, mulai daripada pembukaan daripada Bang Barongan itu sendiri, kemudian pembacaan doa setelahnya, ada memanjatkan rasa syukur menggunakan bahasa-bahasa ayat suci Al-Qur'an kan. Itu tidak lagi mengutamakan atau mengedepankan egonya, dan mulai mencoba untuk terbuka kepada beberapa nilai keberagamaan yang akhirnya diakulturasikan pada pagelaran tersebut, kebudayaan tersebut. Dan juga terdapat banyak nilai-nilai keberagamaan secara pemaknaan daripada tradisi ini yang kemudian diartikan kepada nilai-nilai keislaman gitu. Seperti halnya memberikan contoh sifat keburukan itu sendiri, gimana supaya kita bisa meredam sifat-sifat keburukan itu. Kita harus berani melawan sifat-sifat keburukannya melalui doa-doa tentunya, dan beberapa mantra atau doa-doa itu sendiri ketika pagelaran memang kebanyakan menggunakan doa-doa dari agama Islam gitu, atau dari bahasa Arab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, karena itu datang dari saya sendiri. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.